Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar mengenai diagram pencar. Yang kemudian pada minggu ini kita akan belajar mengenai garis linier. Oleh karena itu anak-anakku, perhatikanlah penjelasan Bapak sebagai berikut. Perhatikan anak-anakku semuanya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai diagram pencar. Anak-anak sudah bisa menggambar antara hubungan dua variabel, yaitu variabel X yang merupakan variabel independen dan variabel Y. Dan kemudian anak-anak sudah belajar bahwa setiap diagram pencar itu ada yang mempunyai tren seperti ini. Trennya adalah bahwa ini ada tren yang berupa garis lurus begini. Nah, kalau ini adalah juga ada tren yang berbuah garis lurus yang dari besar menuju yang kecil. Kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kemarin kita pelajari trennya ini adalah mempunyai suatu hubungan. Bahwa makin besar nilai X, maka nilai Y juga makin besar. Yang kita katakan kemarin yang kita beri nama hubungannya positif. Tetapi kalau tren seperti ini, makin besar nilai independen, dia makin kecil dependennya, variabel dependennya. Yang demikian ini dikatakan suatu tren negatif. Kemudian yang lain, kalau yang ini tadi hubungannya kelihatan begitu kuat, jadi ada dua jenis, tren positif yang kuat. Ini adalah tren negatif yang lemah. Sedangkan kalau ini gambar diagram pencarnya sedemikian begini lebar, ini juga merupakan tren positif tetapi hubungannya lemah. Ini positif, ini juga negatif tapi lemah. Nah, artinya diagram pencarnya menunjukkan suatu yang kalau kita gambarkan garis lurusnya ini mempunyai selisih kuadrat yang besar. Nah, kemudian ini kalau seperti ini juga trennya positif tapi tidak begitu kuat. Ini, nah, sedangkan ini adalah trennya berubah non-linear atau seperti ini kurva yang melengkung. Ini juga begitu. Ini non-linear. Nah, ini juga begitu. Ini non-linear. Jadi ada dua hubungan atau dua gambar dari beberapa diagram pencar yang mempunyai suatu tren. Bisa terjadi trennya itu berupa garis lurus, berupa bukan garis lurus yang kita sebut non-linear. Nah, ini tren dari suatu gambar diagram pencar dari dua data yang independen dan dependen. Kemudian anak-anakku, pada saat ini yang kita pelajari adalah suatu tren dari diagram yang mempunyai diagram pencar yang mempunyai tren lurus, ya, atau linear. Oleh karena itu sekarang kita belajar apa yang namanya regresi linear. Nah, oke, kita lanjutkan penjelasan kita. Kita mulai dari penjelasan daripada pengertian regresi linear. Ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi atau hubungan,
kita dapat menggambar suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data. Jadi dari suatu diagram pencar ini kita ada beberapa garis. Misalkan yang berwarna biru ini. Nah, yang berwarna merah, kuning atau jingga ini. Nah, dari beberapa garis ini mungkin masih banyak lagi dapat kita buat garis. Manakah dari garis ini yang paling tepat? Yang mana yang paling tepat itu? Yang kesalahannya atau selisihnya terhadap antara nilai titiknya ini terhadap garis itu jaraknya mana yang paling kecil. Misalkan bisa jadi ini yang merah ini ada 4 data yang lurus. Tetapi ini ada 3 data yang mempunyai jarak. Atau mungkin yang biru ini bisa jadi seperti itu. Ini ada 2 yang dilalui dan ini ada 3 data yang atau 4 data yang tapi jaraknya dekat. Nah, oleh karena itu dari beberapa garis ini kita ambil mana garis yang paling mendekati. Yang kita sebut dengan garis the best fit. Oke, kita ke bawah. Kita lihat dulu. Ya. Jadi di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya 1 garis yang paling tepat. Yang disebut sebagai garis best fit. Garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara 2 variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Model regresi yang memberikan gambaran garis lurus antar 2 variabel ini disebut dengan regresi linear. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan kita membuat garis best fit-nya yang paling tepat dari suatu korelasi atau hubungan antara 2 variabel. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang dilalui oleh garis best fit ini, yang utama adalah, yang pasti adalah garis yang merupakan rata-rata dari nilai X dan rata-rata dari variabel Y. Artinya merupakan rata-rata dari nilai variabel independen dan variabel dependent. Ini titiknya. Jadi garis ini melalui yang best fit tadi itu melalui adalah rata-rata X dan rata-rata Y. Oleh karena itu, bagaimana satu garis digambarkan di antara titik gambar pencar, garis ini tidak harus melalui titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Jadi garis ini merupakan perkiraan yang terbaik dari beberapa garis. Nah, namun bisa saja garis melewati 1 titik atau lebih pada saat penggambaran. Jadi bisa jadi garis ini melalui hanya 1 titik saja, atau tapi yang nilai terdekat selisihnya dengan kesalahannya terhadap jaraknya terhadap titik-titik yang ada. Ini. Oleh karena itu, anak-anak, tapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut melalui pasangan titik koordinat rata-rata nilai X dan nilai Z atau X, Y yang tadi saya katakan, yang pasti dia harus melalui ini. Ini. Namun bisa saja garis melalui 1 titik atau lebih pada saat penggambaran. Jadi ini sehingga dapat persamaan rata-rata Z sama dengan A ditambah B rata-rata X. Karena ini adalah merupakan persamaan garis linear. Ini kalau di dalam pelajaran geometri, B ini merupakan kemiringan M, A ini adalah konstanta. Nah, untuk menentukan rumus yang tepat dari suatu persamaan garis linear, salah satu cara adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, bagaimana ini? Pertama kita mencari nilai B. Nilai B itu dicari dengan rumus, didapatkan rumus bahwa B sama dengan sigma X kali Z dikurangi sigma X kali sigma Z per N kali sigma X kuadrat
dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini nilai B ini. Nah, rumus ini didapatkan dari penjabaran yang cukup panjang dan memerlukan pemahaman matematika lebih jauh. Oleh karena itu pada kesempatan ini penurunan rumus ini tidak Bapak jelaskan. Dari nilai B yang dapat diketahui, kita dapat menentukan nilai A. Yaitu didapatkan nilai A adalah rata-rata Z dikurangi B kali rata-rata X. Rata-rata Z itu adalah sigma Z dibagi N. Sedangkan rata-rata X adalah sigma X dibagi N. Sehingga didapatkan sigma Z dibagi N dikurangi B kali sigma X dibagi N. Ini. Jadi dua rumus ini kamu perhatikan dalam menentukan persamaan regresi linier. Contohnya begini anak-anak. Misalkan ada suatu data dalam antara data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Yang pertama, suatu keluarga itu penghasilannya 19 juta, pengeluarannya 10 juta. Kemudian yang kedua, penghasilannya 14 juta, pengeluarannya 8 juta. Penghasilannya 14 juta, pengeluarannya 7 juta. Dan penghasilannya 10 juta, pengeluaran 7 juta. Penghasilan 13 juta, pengeluaran 8 juta. Penghasilan 16 juta, pengeluaran 9 juta, dan seterusnya. Nah, antara penghasilan dengan pengeluaran ini, adakah korelasinya? Yang jelas di sini ada korelasinya. Tetapi bagaimana korelasi regresi liniernya? Sehingga nanti kita bisa memperkirakan kira-kira orang yang berpenghasilan, misalkan berpenghasilan 15 juta, kira-kira pengeluarannya berapa? Atau orang yang berpenghasilan 25 juta, kira-kira pengeluarannya berapa? Ini. Marilah kita tentukan persamaan regresi berdasarkan data di atas. Tadi persamaan ini kita memerlukan perkalian antara X adalah nilai data independen, Z adalah data independen. Nah, sekarang kita tentukan di sini. Mana yang merupakan data independen? Penghasilan atau pengeluaran? Yang jelas, kalau menurut dua hal ini, penghasilanlah yang merupakan variabel independen. Sedangkan pengeluaran merupakan variabel dependen. Nah, ini. Ya, jadi ini merupakan X, ini X kita lambangkan X, ini kita lambangkan Z, sehingga kita dapatkan persamaan begini. X-nya 19, 14, 14, 10, 13, 16, 7, 11. Jumlahnya X adalah 104. Ini sigma X. Kenapa kita cari sigma X? Karena ini adalah merupakan sigma X. Sedangkan ini adalah sigma Z. Ini sigma X kuadrat. Ini sigma Y kuadrat. Sedangkan ini adalah sigma X kali Y. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita perlukan. Ya, ini. Berdasarkan apa? Rumus yang di atas tadi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jadi kalau begitu, berdasarkan rumus tadi didapatkan bahwa nilai B, tadi rumusnya adalah B, pertama kita menentukan B, N dikalikan sigma XZ dikurangi sigma X dikalikan sigma Z dibagi N kalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, di mana N ini adalah banyaknya data, yaitu sebanyak 8. Kemudian sigma XZ ditemukan 812, sigma X adalah 104, dan sigma Z adalah 59 dibagi dengan
N-nya 8, sigma X kuadrat didapatkan 144 dikurang 144 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung, didapatkan nilai B adalah 0,46875. Kemudian setelah didapatkan nilai B, anak-anak bisa mencari nilai A. Nilai A yaitu tadi sudah didapatkan persamaan di atas, rata-rata Z dikurangi B dikalikan rata-rata X. Rata-rata Z adalah sigma Z dibagi N, sigma dikurangi B ini. Nah, kemudian kita dapatkan nilainya yaitu 1 ini 59 dibagi 8 itu 7,375. 0,46875 dikalikan 104 dibagi 8 ketemu 6,09. Sehingga kalau kita kurangi hasilnya 1,28125. Nilai A dan B sudah kita dapatkan, maka anak-anak bisa menentukan persamaan linier yaitu Y sama dengan 1,128125. Ini nilai A-nya. Dan ditambah dengan 0,46875X. Ini nilai B-nya. Yang tadi anak-anak misalkan kita variabel independennya X. Penghasilan keluarga itu adalah 20 juta. Nah sekarang anak-anak bisa menghitung. Y-nya berapa atau pengeluarannya berapa gitu loh. Y-nya adalah sama dengan 1,128.125 ditambah dengan 0,46875 dikalikan 20. Nah, ini. Nah, silakan anak hitung. Kira-kira ketemu berapa? Kalau kita hitung ke bawah, maka ini kita dapat menentukan nilai pengeluaran dari keluarga tersebut. Jika penghasilannya adalah 20 juta, berapa juta pengeluarannya? Kalau suatu keluarga ibu itu mendapatkan penghasilan 20 juta. Demikian juga dengan nilai-nilai independen yang lain. Nah, demikian anak-anak kita penjelasan Bapak mengenai regresi linear kali ini. Silakan anak-anak untuk memperdalam menentukan persamaan regresi dengan latihan soal yang Bapak berikan. Silakan dijawab. Kemudian jawabannya silakan dikirim untuk Bapak koreksi. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan Bapak mengenai pembelajaran regresi linear. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Terus berlatih, terus belajar, dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.